Dari sekian banyak tabiat buruk efek dari utang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang akan saya sampaikan hanya 9 saja di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang marilah sama-sama didengarkan penyampaian dari Bundo Kanwong Lawak. Kepada Bundo Kanwong kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada siang ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama mengikuti wirid pengajian di Pasukan Tutopang yang kita agendakan sekali seminggu. Dan alhamdulillah pada siang ini insya Allah kita akan mendengarkan pengajian tentang masyarakat tanpa riba, seperti yang kita lihat bersama, bapak-bapak, kemudian ada ibunya dari komunitas masyarakat tanpa riba, sebagai ustadz kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di samping itu salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita bersama yang telah meluangkan waktu datang ke surau kita ini. Kemudian ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu rombongan dari komunitas masyarakat tanpa riba yang telah menjadikan wirid kami ini sebagai wadah tempat menyampaikan pengajian, khususnya bagaimana masyarakat itu menjauhkan diri dari yang namanya riba. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini hendaknya menjadi amal ibadah bagi kita semua, khususnya bagi Ustadz yang menyampaikan dan bagi kami sebagai jamaah. Kemudian permohonan maaf kami kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu dari komunitas masyarakat tanpa riba. Mungkin dalam sambutan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tempat duduk yang kurang memuaskan dan layanan kami dan lain sebagainya, kami mewakili seluruh jemaah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk seluruh jemaah, mungkin bertanya-tanya apa gak minggu ini kan, minggu petang awak sepakat acara wirid Kadwaiko, yaitu awak mendengarkan penceramah ataupun ustadz dari luar. Memang itu jadwalnya, karena memang setiap bulan itu kita jadwalkan ustadz ataupun guru dari luar. Hari ini merupakan jadwal guru dari luar. Kebetulan ibu-ibu sesuai dengan jadwal tersebut, petang nganggo di telepon dari Ibu Liza, minta waktu lah sesuai josoran awak lah memang jadwal guru di luar, dan Liza pun menyambui bisa kami masuk minggu Bundo. Alhamdulillah memang sesuai bono. Jadi mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah untuk kita pada hari ini bertemu, bersilaturahmi, hendaknya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi disampaikan dari Ustaz Awak, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu kami yang hadir pada siang ini. Kota infak tadi disampaikan dari Ustaz
kali. Karena memang terakhir potang dari pemasangan keramik, lah terakhir potang Datuk Gogau melaksanakan kojoenyo dan sudah pulau sodo. Jadi untuk umpago tekor awak ibu-ibu. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz, beko lagi jalankan kota. Jadi insya Allah dan alhamdulillah apa yang lawak buat pasamo, yang lawak sumbangkan untuk pembangunan Suwawa Iko, khususnya keramik kaki lima awak, alhamdulillah lah sudah. Mudah-mudahan bagi awak yang memberikan sebagian rezeki, hendaknya dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kemudian terakhir ibu-ibu, tadi banyak awak ulun sampai kasuh boleh, dan melalui Ridiko pun ada cucu Dayuni. Inyo kebetulan Naiko genap usianya 7 tahun, dan inyo seharusnya awak tiba ke rumahnya, diundang awak deh. Tapi karena satu dan lain hal, kebetulan juga awak wirid ada tamu, tak mungkin dibawa ke rumah do, jadi menyamu aja di siko ibu-ibu. Jadi mereka kok nampak lain kalau orang biasa itu biru. Nah, ngerti orangnya kan tak biasa ceneko do. Nah, itu tuh yang menyebabkan. Nah, jadi mudah-mudahan doa yang dipandu oleh Ustaz tadi diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan keberkahan umur, kemudian sehat badan, muas hoki, menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk kepada penonton Nongawe yang telah memberikan sepatah dua kata. Ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu asar masuk jam 3:49. Jadi Oma, beko awak sesudah wiriko ada dorong kawa kemana? Dan disampaikan muda tadi. Jadi kami minta kepada komunitas dari Kampar, waktu itu kita pakai se-efisien mungkin. Jadi waktu awak sampai jam 3 aja mama dan bapak. Berarti na wajib dapat, na sunat awak dapat. Jadi kalau kawan di 3 sering elok aja waktu asar kan. Itu penyebaran kami. Jadi kami minta kepada mama dan bapak, awak ini sorting mama. Jadi pasang setel awak sama-sama ya. Mereka kalau di TV. Dan kopong elok di dalam ya. Baiklah ibu dan bapak-bapak, sekarang marilah sama-sama kita dengarkan ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak komunitas dari Kabupaten Kampar. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat untuk kita semuanya, sehingga kami secara pribadi dan rombongan bisa bersilaturahmi di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Itu karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampai saat ini masih memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berdiri di sini atau duduk di sini bukan berarti saya lebih pandai dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi di sini kami nanti akan menyampaikan seputar materi tentang masalah utang. Yang mungkin materi ini sangat jarang dibahas oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Makanya kami dari Komunitas Masyarakat Tanpa akan menyampaikan materi tentang utang. Untuk yang pertama yang saya hormati seluruh pengurus mushola, kemudian datu-datu, saya mohon maaf sudah di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ibu-ibu semuanya. Bahwasanya pada kesempatan sore hari ini waktunya karena sudah sangat mepet, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang yang namanya utang dan bahaya utang. Kalau di kampung saya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya, karena kalau nggak kenal nanti tak sayang ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari Wirasto. Saya punya klinik di klinik Simpang Siabu, ya. Dr. Ari. Saya memiliki klinik di Simpang Siabu. Kalau nanti emak-emak mau berobat silakan sambil promosi ya. Iya. Ya, insya Allah, iya. Jadi kerjaan saya sehari-hari nyuntik, ya, berobatin ya. Iya. Alhamdulillah banyak juga kalau nggak salah dari daerah Batu Belah ini yang berobat ke sana. Izinkan saya untuk berdiri bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih komunitas masyarakat tanpa riba. Kita kemana-mana ngomong tentang utang, ya, tentang riba, utang. Nah, ini kita harus tahu dulu sebenarnya MTR itu apa, ya. Jadi MTR itu, masyarakat tanpa riba, adalah sebuah gerakan komunitas sosial kemasyarakatan yang memiliki agenda dakwah, ya. Jadi kita ini adalah sebuah komunitas yang bergerak untuk menyampaikan dakwah tentang edukasi kesalahan fatal tabiat berutang. Kalau di kampung saya, bapak-bapak, ibu-ibu, utang ini sudah menjadi hal yang biasa. Mudah-mudahan di sini enggak. Ya. Setiap minggu itu banyak, kalau di sana disebutnya bank plecit ya. Ya, dari itu ngutang-ngutangkan, nanti setiap minggu dikutip, ya. Dan itu sudah sampai ke dusun-dusun. Kalau dulu orang berutang paling pengusaha, ya, pengusaha untuk mengembangkan usaha-usahanya. Kalau sekarang tidak, sampai ke rumah-rumah utang itu ditawarkan. Utang, bunganya kecil, ayo pada utang semuanya. Sekarang bank itu segitu itu. Jadi mereka itu datangin ke rumah-rumah untuk supaya apa? Masyarakat berutang. Jadi nggak heran sekarang. Kalau di rumah panci saja mungkin kredit, ya. Dari hal-hal yang kecil kredit, ya. Kemudian kulkas bisa kredit, yang lainnya. Sekarang itu sudah menjamur hal yang biasa yang namanya utang. Jadi kita itu mengedukasi kepada masyarakat, menyampaikan betapa bahayanya yang namanya utang itu dan efeknya bagi kita kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita tidak hanya mendakwahi masyarakat, juga para pengusaha. Pengusaha ini rata-rata mengembangkan usahanya pakai utang, Bu. Ya, banyak di luar sana utangnya luar biasa. Di komunitas masyarakat tanpa riba ini sampai ada yang utangnya sampai 400 miliar. Ada ibu-ibu di sini yang utangnya 400 miliar? Nggak ada ya? Iya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semuanya bisa lunas. Nah, jadi utang, bapak-bapak, ibu-ibu, utang itu kita ini rata-rata untuk memenuhi gaya hidup. Kalau dulu Rasulullah, hukum asal dari utang itu mubah, boleh. Karena Rasulullah dulu pernah berhutang. Tapi Rasulullah itu berhutang untuk bahan pokok ketika di dapurnya nggak ada makanan.
Dan itu Rasulullah menjaminkan baju perangnya. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, kita itu boleh berutang kalau hanya untuk membeli bahan pokok. Ketika beras nggak ada di rumah, boleh ibu ngutang. Ya. Tapi kalau saat ini ngutangnya untuk beli mobil, untuk beli Honda, ya itu. Jadi kita ini sekarang sudah utang itu bukan untuk kebutuhan bahan pokok, tetapi untuk memenuhi gaya hidup. Ya, seharusnya kita punya uang 3 juta. Ya, uang 3 juta seharusnya untuk DP Honda, untuk beli Honda yang second cukup 3 juta itu. Tapi karena keinginan, karena gaya hidup, nanti kalau Honda saya jelek, nanti di apa kata tetangga. Akhirnya apa? Uang 3 juta itu untuk DP bawa ke showroom. Akhirnya apa? Kredit jatuhnya. Makanya bunyi knalpotnya bukan lunas ya, tapi kredit terus itu. Ya, itu. Jadi karena saat ini masyarakat lebih mengutamakan gaya hidupnya, bukan kebutuhan. Ya. Jadi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu berhutang jangan untuk mengikuti gaya hidup kita atau keinginan kita. Saat ini kita yang ada di dalam pikiran kita, segala persoalan diselesaikan dengan utang. Segala persoalan diselesaikan dengan utang. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu pengen bangun rumah, gadekan SK, ya kan? Kalau kan SK kebun, surat kebun, sekolahkan, habis itu bikin rumah. Kemudian anak sekolah nggak ada uang, juga seperti itu. Utang lagi. Akhirnya apa? Segala persoalan kita selesaikan dengan utang. Jadi kita nggak kreatif jadinya. Ya. Nah, dari sekian banyak tabiat buruk efek dari utang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang akan saya sampaikan hanya 9 saja di sini. Ada banyak sekali tabiat buruk dari utang. Utang itu ternyata membawa efek yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sangat buruk sekali. Ya. Kita akan coba kupas satu persatu. Nah, yang pertama adalah membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ada di sini ibu-ibu yang pernah ini utang di bank saat ini? Gak ada ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa di sini. Gak ada yang utang di bank ya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita pinjam uang di bank, yang pasti harus kita bayar apa? Cicilannya. Cicilannya itu ketika kita utang sudah pasti tanggal sekian cicilannya 2 juta harus dibayar. Ya kan, kalau kita pinjam duit ke bank tuh, yang sudah pasti adalah tanggal cicilannya dan berapa besar cicilannya. Itu udah pasti setiap bulannya. Ya, lembaga keuangan dia nggak akan pernah berpikir apakah usahanya nanti lancar atau enggak. Namun, apakah pasti juga penghasilan kita bisa menutupi cicilannya itu? Kalau kita mengandalkan potong karet, ya kalau musim penghujan, ya nggak ada pintu masuk kan? Iya, jadinya apa? Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kita belum tentu ada uang untuk membayar cicilan itu. Meskipun kita PNS, menggadaikan SK, karena apa? Kebutuhan kita itu tidak hanya untuk bayar utang saja. Entah nanti jajan anak, entah kita sakit, entah yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Akhirnya apa? Pas kita mau bayar cicilan, uang terkadang tidak ada. Itulah yang namanya membayar kepastian dengan ketidakpastian. Mohon maaf nih, hanya orang bodoh saja yang membayar kepastian dengan ketidakpastian. Karena apa? Kita sudah berandai-andai, oh nanti saya penghasilan dari kebun sekian, penghasilan dari gaji PNS sekian. Tapi faktanya
banyak sekali kita tidak bisa membayar cicilan utang itu. Paham ya Ibu, Bapak-bapak? Ya? Oke, jadi yang kedua, utang itu membuat kecanduan, Bapak-bapak Ibu. Kita ini lahir ke dunia ini, Allah itu pasti menciptakan kita lahir tentu tidak langsung kecanduan. Misalkan ada yang kecanduan narkoba, nggak mungkin seseorang itu begitu lahir langsung kecanduan narkoba. Tidak juga orang lahir langsung kecanduan rokok. Nggak mungkin kan bapak-bapak bayi langsung kecanduan rokok, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Begitu juga utang. Nggak mungkin seseorang itu begitu lahir langsung kecanduan utang. Utang itu akan menjadi kecanduan ketika kita mencoba untuk memulainya. Mencoba dan mencoba. Akhirnya apa? Menjadi kecanduan. Kalau kita nggak mau, kita nggak akan kecanduan. Tetapi kalau kita sekali mencoba saja, utang ini akan menyebabkan kecanduan. Nyandu bapak-bapak ibu-ibu. Dan lepas dari kecanduan ini sangatlah sulit. Sangat sulit. Karena apa? Nanti pihak lembaga keuangan, kalau orang yang sudah mau lunas utangnya, pasti ditawari lagi. Wah, diiming-imingin lagi. Bapak ibu luar biasa, cicilannya, pembayarannya bagus ini, ya. Akhirnya apa? Disuruh utang lagi. Suruh utang lagi pasti. Akhirnya apa? Membuat kita kecanduan. Dan yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya utang itu nilainya selalu bertambah. Dulu mungkin awalnya kita coba berhutang itu dari hal yang kecil, beli panci misalkan, ya, lancar nanti cicilan tiap minggu kan, dari habis motong karet, ya, nanti setiap minggu dibayar kan seperti itu. Akhirnya dia lancar. Besok naik lagi lah, beli kulkas. Akhirnya nyicil lagi kulkas. Lancar lagi, naik lagi, beli Honda. Cicil lagi, lancar terus. Akhirnya apa? Beli mobil pun jadi kredit. Akhirnya apa? Utangnya itu selalu bertambah dan bertambah. Pengusaha-pengusaha pun seperti itu, Bu. Awalnya mungkin dari puluhan juta, dari ratusan juta. Akhirnya apa? Bertambah terus menjadi miliaran. Rata-rata seperti itu semuanya. Ya. Nah, terus lanjut. Ini baru tabiat buruknya, nanti akan ada konsekuensinya di akhirat. Yang keempat adalah gelisah di malam hari. Ini kalau sudah mau jatuh tempo ini nggak bisa tidur, Bu, bapak-bapak. Pondema besok lah jatuh tempo nih, ya kan? Video Lunado kan? Mana cara cari video ini? Akhirnya orang-orang yang nggak kita kenal pun kita datangi, banyak kayak gitu. Pinjam duit, apa tujuannya? Untuk bayar utang. Jadi dari lubang tutup lubang. Pasti malam itu gelisah, nggak akan bisa tidur karena bisa lolot. Kalau kita banyak utang loh. Akhirnya apa? Darah tinggi. Kalau udah darah tinggi, stroke nantinya. Baik. Nah, akhirnya apa? Kalau siang hari jadi terhina. Kalau kita punya utang sama seseorang, pasti kita akan selalu menghindari, tidak mau ketemu kita. Akhirnya apa? Kita terhina, bapak-bapak ibu. Malu kita, apalagi sudah janji tanggal sekian kita nggak mampu bayar. Satu jamaah aja pasti akan menghindar. Tengok dulu sendalnya, ada nggak dia sholat di sini? Kalau ada, nggak jadi dia sholat di masjid lagi. Karena apa? Menghindari itu malu. Akhirnya apa? Terhina kita, bapak-bapak ibu. Ya, jangan utang lagi ya, bapak-bapak ibu-ibu. Boleh utang kalau untuk beli apa tadi, Bu? Bahan pokok, ya. Kemudian gagal fokus.
Tabiat buruk yang kelima adalah gagal fokus. Kenapa gagal fokus? Seharusnya tujuan hidup kita ini untuk ibadah, akhirnya kita hanya habis waktunya untuk mikirin utang, cari cicilan. Harusnya setiap hari kita ini tujuannya adalah untuk ibadah, ya, zikir, sholat, ya, dakwah, belajar Islam, ya. Kita akhirnya apa? Nggak ada waktunya. Karena cicilannya banyak, kita akhirnya apa? Kerjanya pun jadi banyak. Apapun dikerjakan sehingga nggak ada waktu lagi kita untuk beramal. Jadi kita ini gagal fokus, Bapak-bapak. Bahwa kita harusnya fokus pada akhirat, tapi akhirnya kita banyak menghabiskan waktu untuk mencari cicilan, menutupi cicilan. Usaha kita pun jadinya nggak terpikirkan. Karena apa? Kita hanya mencari cicilan dan cicilan, menutupi cicilan. Ya, gagal fokus sama juga dengan kita merawat anak-anak kita, ya, mendidik anak-anak kita. Itu akan kadang-kadang jadi terabaikan karena kita sibuk dengan utang kita. Nah, kemudian yang keenam adalah menambah beban hidup. Ya. Ini sudah tua masih punya utang. Ini kita tengok ya, kalau promosi di Bank Pinang itu ada ya, ada salah satu perbankan yang menawarkan utang setelah pensiun. Coba udah tua, udah 60 tahun tapi suruh berutang. Akhirnya apa? Menambah beban hidup kita. Kita nggak akan bisa hidup enak. Lanjut. Nah, ini banyak nih digadaikan SK ribuan PNS di Lampung terlilit utang. Ya, ini rata-rata orang masuk PNS kan rata-rata itu ya. Nanti bisa nyekolahin SK. Ya, kebetulan saya nggak PNS jadinya nggak nyekolahin SK. Kemudian hilangnya kemesraan. Yang ketujuh adalah hilangnya kemesraan. Kalau kita udah punya utang, bapak-bapak, ibu-ibu, hilang kemesraan kita terhadap pasangan kita. Bahkan hal-hal yang kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran di antara suami istri. Itu pasti. Karena apa? Utang ini rata-rata pasti akan dibawa ke rumah. Ya, anak perangainya nakal sedikit pasti langsung menjadi sasaran. Istri masakan kurang enak langsung jadi sasaran. Karena apa? Yang ada di otaknya utang. Sehingga apa? Kemesraan itu nggak ada lagi. Makanya kita harus introspeksi dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita ini nggak kurang mesra, ini jangan-jangan kita ini ada utang. Mungkin jangan-jangan kita ini ada ribanya. Karena utang itu adalah pintu masuknya riba. Ya, pintu masuknya riba. Adanya riba biasanya karena ada utang piutang. Oke. Nah ini gugatan cerai ya, karena suami terlilit utang. Bahkan banyak ada kasusnya waktu itu belum lama ini, ya belum lama ini istrinya tega membunuh suaminya karena utang. Dan yang kedelapan adalah bunuh diri. Ya, slide terus. Nah ini ada bahkan polisi Bribda David bunuh diri diduga karena persoalan utang. Jadi bahkan ada teman saya yang dari daerah Medan, utangnya nggak banyak bapak-bapak ibu. Dia dulu toko emas, utangnya cuma 9 miliar. Ya, 9 miliar utangnya. Kalau kita bilangnya 9 meter, nah ya, 9 miliar. Karena saking pusingnya bapak-bapak ibu-ibu, dia ini kemana-mana sudah nyakuin racun. Dia udah mau mencoba bunuh diri. Tapi kebetulan alhamdulillah ketemu dengan MTR ini. Sekarang utangnya sudah lunas. Nah, dan sekarang ikut sama-sama berdakwah di dalam MTR. Ya. Kemudian membuat sholat tidak khusyuk. Pasti ini. Kalau kita banyak utang ini, sholat kita jadi nggak khusyuk. Ya, yang ada di pikiran kita ini utang terus ya. Utang. Coba, belum tentu sholat kita diterima, apalagi tambah kemana-mana pikiran kita.
Jadinya kita nggak fokus. Dalam sholat pasti nggak akan khusyuk. Ya, pasti terkonang tauhid. Nah, saya orang Jawa tapi karena pasien saya orang Oju Sodo makanya belajar bahasa Oju. Ya. Nah, ini adalah konsekuensi utang di akhirat. Ya, baik. Waktu setengah jam lagi. Dibangkitkan sebagai pencuri ya. Coba slide ini. Nah, ini hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya adalah siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Jadi kalau kita punya utang dan kita nggak mau membayarnya, nah jangan enak-enak di dunia ini Bu. Di akhirat nanti kita akan sebagai pencuri ketemu sama Allah. Nah, kalau punya utang, nah segera bayar. Ya, jadi pada nanti kita lah mati masih punya utang, lupa lagi kan? Nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai pencuri. Nah. Terus, nah ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi kalau kita nanti mati masih punya utang, yang untuk bayar adalah amal kebaikan kita. Nah, makanya kalau utang kita banyak bisa jadi makhluk kita itu nanti bangkrut bapak-bapak ibu di akhirat. Karena apa? Ditagih hutang sana sini. Kemana amalan tahajud saya? Ternyata habis untuk bayar utang. Gimana amalan puasa Ramadan saya? Habis untuk bayar utang di akhirat. Kalau kita nggak selesaikan di dunia ini. Nah, waspada, utang itu biasanya ada ribanya. Surah Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Bu, Pak, saya yakin di sini semuanya mengaku kita beriman kan? Ya? Pasti kalau dibilang nggak beriman marah kita kan? Nah, kalau kita benar-benar kita beriman, harus segera tinggalkan Bapak Ibu. Sisa yang masih ada ribanya harus segera ditinggalkan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan. Hari ini pun langsung kita tinggalkan, berazam untuk meninggalkan sisa ribanya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya cicilan di bank, segera hentikan. Bilang ke bank bahwa ini adalah riba dan harus segera ditinggalkan. Aduh, nanti disita rumah saya, katanya kan gitu. Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Allah pasti akan memberikan rezeki pada setiap makhluk hidup. Jadi jangan khawatir bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita mau dikatakan orang yang beriman, harus segera tinggalkan sisa ribanya. Karena apa? Konsekuensinya sangat dahsyat kalau kita tidak mau meninggalkan sisa riba yang masih ada dalam diri kita. Lanjut. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, meninggalkan sisa riba tadi, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim. Kalau kita nggak mau meninggalkan sisa riba, sama saja kita ini mengajak perang Allah dan Rasul-Nya. Kita kira-kira menang atau kalah kita ibu-ibu kalau perang sama Allah? Hah? Pasti kalah. Dan kita bercita-cita mau masuk surga, sedangkan kita di dunia ngajak perang sama Allah dan Rasul. Kira-kira masuk surga atau neraka kita? Neraka. Tidak ada sanksi yang diberikan Allah sampai mengajak perang.
Kemaksiatan apa yang sampai Allah itu mengajak perang di sini? Riba, Bapak-bapak Ibu. Kalau kita nggak sholat, mungkin kita akan dicambuk kalau ada khalifah. Tetapi kalau kita riba, kita sama saja mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang ngomong bukan dokter Ari tukang suntik ya, tapi ini Allah, Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kita yakin kan sama Al-Quran, Bapak-bapak Ibu? 100%? Berarti besok harus semuanya sudah meninggalkan riba. Iya, kalau kita yakin. Karena kalau kita nggak yakin, yakinnya cuma 90%, dipertanyakan keimanan kita. Karena apa? Keimanan itu harus 100%. Kalau nggak 100% sama aja 0%. Allah nggak akan mau kalau keimanan kita ini nggak 100%. Harus 100%. Kita yakin kepada Al-Quran harus 100%. Kita yakin kepada Rasulullah harus 100%. Nggak boleh cuma 50%. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, jadi harta riba itu akan Allah musnahkan, Bapak-bapak Ibu. Entah keluarganya sakit, ya nggak sembuh-sembuh, akhirnya banyak pengeluaran untuk ini. Entah rumahnya kebakar, ya, entah usahanya bangkrut, ditipu orang. Banyak sekali caranya Allah untuk mengambil, untuk memusnahkan harta itu. Entah dia mau nyalek, gagal, akhirnya habis hartanya. Banyak ini mau nyalek, ngutang, nggak kepilih, bangkrut. Nah, apalagi utangnya biasanya yang bisa ngasih utang cepat itu kan yang ada bunganya. Ya. Arisan, ini arisan harus hati-hati. Ya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini dosa paling ringan dari riba. Ini banyak ibu-ibu, saya nggak tega mau ngomong ini, tapi karena apa? Hadis. Kalau kita riba, ya, hutang yang ada bunganya, sama aja kita berzina dengan ibu kita sendiri. Kita sebagai anak laki-laki yang menzinai ibu kandung sendiri, itu paling ringan, Bapak-bapak Ibu. Ini nggak main-main masalah hutang ini. Dan ini sangat jarang dibahas oleh para ustadz. Kadang-kadang ustadz-ustadznya juga pada ngutang. Iya, ini banyak ini kan. Nah, dari hadis yang lain mengatakan bahwa 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara ia tahu lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. 1 dirham berapa Bapak-bapak Ibu-ibu? 60 atau 70-an ribu. Jadi kalau kita utang 1 juta, misalkan ibu utang sama saya 1 juta, Bu utang 1 juta, tapi kembalinya 1.100.000, yang 100.000 adalah riba. Kalau 70.000 tadi aja udah berapa kita berzina. Sekarang kan banyak gitu ngutang, kasih 1 juta tapi yang diterima cuma 900, sama 100-nya itu riba karena sudah diambil duluan. Ya, kelebihan dalam transaksi utang piutang. Karena apa? Utang kalau kita memberikan uang itu kimahnya adalah menolong, pahala, bukan mencari keuntungan. Beda dengan bisnis. Kalau ibu beli sepeda motor di showroom harga 10 juta, kemudian saya jual lagi sama ibu menjadi 15 juta, dicicil boleh. Karena itu adalah transaksi dalam perdagangan. Tapi nggak boleh ada denda, nggak boleh ada, nah itu, nggak
boleh ada denda kalau misalkan terlambat utang bayar seperti itu. Ya beda antara meminjamkan uang dengan transaksi perdagangan. Lanjut. Nah ini kalau kita nanti masih memakan riba, kita nanti akan dibangkitkan seperti penyakit gila ya di akhirat. Lanjut. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, segera lunasi utang kita, ya. Mumpung nyawa kita masih ada di tubuh kita. Kita nggak bisa menjamin bapak-bapak, ibu-ibu kapan kita akan mati, ya. Sewaktu-waktu Allah bisa menjemput kita. Kalau kita masih punya utang dan sudah ambil nyawa kita, itu tidak akan bisa masuk surga sebelum utang kita dibayarkan. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan ya yang seseorang yang memiliki utang. Itu Rasulullah tidak mau menyolatkan dia. Bahkan seorang mujahid ya, orang yang syahid mati di medan perang, kalau dia masih punya utang dia nggak bisa masuk surga. Bayangkan seorang yang mati syahid yang di medan perang, kalau dia masih punya utang dia nggak bisa masuk surga sebelum utangnya dibayarkan. Sebelum utangnya dibayar. Selesai. Nah ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Tidaklah orang yang berutang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal ia mampu, kecuali Allah tuliskan baginya pada setiap sehari semalam satu dosa. Jadi kalau kita mampu untuk bayar utang, ya, tapi kita tunda-tunda, nanti aja lah dulu lah, bisa kita putar-putarkan dulu uangnya, ya, untuk usaha yang lain. Padahal kita mampu, setiap sehari semalam kita dikasih dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak menyadari kita, apalagi yang nggak mau bayar. Nah, tahu-tahu kok utang dosa kita numpuk. Ya itulah namanya pahala investasi. Kita nggak tahu dapat utang dosa terus dari utang kita. Kalau kita menunda-nunda pembayaran. Terus bagaimana cara kita agar terbebas dari kebiasaan berutang? Ya. Karena kita selama ini sudah setiap ada persoalan selalu utang, makanya kita harus berusaha untuk berhenti dari kebiasaan utang ini. Jadi kita harus memiliki niat yang kuat, bapak-bapak, ibu-ibu. Berazam bahwa mulai hari ini saya tidak akan mau berutang lagi. Dan utang yang sudah ada harus segera saya hentikan ribanya. Utang tetap dibayar bapak-bapak, ibu-ibu, tapi ribanya tidak boleh dibayar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya utang 100 juta di bank, bunganya 50 juta di bank, bunganya 50 juta, maka yang 50 juta itu tidak boleh dibayar. Tetapi utang pokok ibu yang utang itu harus dibayar, tetap harus dibayar. Yang tidak dibayar adalah bunganya. Ya, mau tahu caranya? Nah, itu nanti ada kelasnya lagi bapak-bapak ibu-ibu. Nggak mungkin dijelaskan di pertemuan ini, ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di SMHTR terdekat. Ya, slide. Jadi nanti bapak-bapak ibu-ibu, MTR akan ada acara temu pengusaha dan warga. Ya, ini tanggal 20 salah ya, tanggal 20 Februari di Hotel Alta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ikut, silakan bapak-bapak ibu-ibu mendaftar kepada nanti bisa Pak Haji Asrizal atau Pak Juniper untuk mendaftar acara. Akan dijelaskan lebih detail lagi tentang masalah utang dan riba ini. Dan kemudian di bulan Maret tanggal 9 dan 10 kita ada acara yang sangat luar biasa, yaitu sukses mengembangkan harta tanpa riba di Pekanbaru.
ya, di hotel, nginap 2 hari. Nah, ini kalau yang memang mau berazam, mau lunas utangnya, ikutin acara itu. Insya Allah akan lunas utangnya. Ya, karena apa? Kita yang berbuat, harus kita yang menyelesaikan. Jangan kita yang berbuat, suruh orang lain yang menyelesaikan. Nah, jadi kalau kita sudah terlanjur utang, harus segera kita selesaikan. Dan kita sendiri yang harus menyelesaikan. Tapi untuk menyelesaikan harus punya ilmunya. Nah, ilmunya inilah kita cari di SMATR. Jadi teman-teman ini pada ikut SMATR ini di mana-mana. Terdekat ada di Semarang, ikut di Semarang. Ada di Medan, ikut di Medan. Dan kebetulan Maret nanti di kota kita sendiri. Ya. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa menghubungi saya atau teman-teman di para penggiat di Kampar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, karena masalah utang itu sangat luar biasa banyaknya. Namun karena waktu juga kita sangat terbatas, kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berdiskusi ya tentang masalah utang dan penyelesaiannya, bisa bapak-bapak, ibu-ibu temui para penggiat yang ada di Kampar ini. Ya, ibu-ibunya juga ada yang hadir, bapak-bapaknya juga pada hadir. Karena jangan sampai kita ini salah jalan dalam mengaruhi kehidupan ini. Yang harusnya tujuan kita akhirat, surga, malah kita nanti akan terperosok ke dalam neraka hanya gara-gara utang. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan. Oh ya, nanti ini ada sedikit testimoni dari Bapak Asrizal. Beliau alhamdulillah sudah lunas utangnya. Utangnya nggak banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma sekitar 2 miliar saja. Ya, tapi alhamdulillah saat ini beliau sudah lunas. Dan usahanya alhamdulillah tambah maju saja. Ya, silakan Pak Haji untuk menyampaikan testimoninya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, serta berselawat kita kepada baginda Rasulullah yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak dan ibu jemaah musyawarah di desa Batu Belani, kami sebenarnya dalam berutang ini untuk keluar dari riba sebenarnya kami udah lama, tapi jalannya kami nggak tahu, ilmu kami nggak tahu. Di semenjak kami masuk ke MTR, barulah kami dapat ilmunya yang sangat luar biasa. Bahkan kami awal-awalnya kan di buku merah itu diawali ada buku canduan. Kami awalnya berutang cuma 150 juta, tapi dengan kecanduan tadi sampai kami punya utang hampir kalau ditotalkan hampir 4 meter. Jadi setelah kami menimba ilmu, utamanya di fondasinya di SMNTR ini, kami sudah berazam dengan istri untuk keluar dari dosa ini. Soalnya dosa riba ini sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dijelaskan dari Dokter Ari, dosa terkecil ada sama kita yang berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah. Setelah kita mengikuti seri MTR, kami dengan di waktu itu di Medan, kami berazam dengan istri untuk segera meninggalkan riba.
Jadi setelah itu kami terus mengikuti pelajaran dari PBTR dari MTR ini yang namanya PBTR. Waktu itu di Semarang kami kejar, ilmunya sangat luar biasa. Jadi kami kejar ke Semarang. Semarang tuh nggak bisa, harus apa namanya tuh, dari Pekanbaru ke Jakarta ke Semarang 2 kali penerbangan. Jadi karena kita memang ingin keluar dari dosa riba, alhamdulillah ilmunya sangat luar biasa. Jadi kami terapkan kehidupan sehari-hari, sampai-sampai kami pun tidak mau bayar ribanya. Bahkan kami dipermalukan di depan ruko. Mungkin orang-orang sini udah pernah tahu juga, dipermalukan di depan ruko. Pokoknya kami punya utang, mau disita, mau dilelang, karena kami tidak mau bayar ribanya. Tapi alhamdulillah karena kita yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikatakan orang si bank, katakan bukan malu sama masyarakat, tapi kita malu cuma sama Allah. Jadi kami tetap tak mau membayar ribanya, bahkan kami terpaksa menempuh jalur hukum untuk menggugat ke pengadilan bahwasanya kita tetap mau bayar utang tapi tidak mau bayar ribanya. Soal riba, dosa riba sangat luar biasa. Alhamdulillah setelah kami berjuang 1 tahun 5 bulan, dengan izin Allah kami berhasil melunasi utang lebih kurang 2,5 M di suatu lembaga keuangan. Itu pun dengan beberapa kali kami diintimidasi namanya itu. Pokoknya dipermalukan, digertak. Harta bapak ini kalau tidak bapak mau bayar ribanya akan kami lelang. Kalau tidak bapak mau bayar, bapak nanti hancur katanya. Soalnya bapak udah lama kali tidak mau bayar, sehingga kerugian bank dapat berapa banyak katanya. Tapi lantaran kita memang mau bayar ribanya, soalnya tidak mau bayar riba, soalnya meninggalkan keharaman itu lebih utama daripada kita membayar kewajiban. Bukan kita tidak mau bayar utang, tapi kita tidak mau bayar ribanya. Maksudnya kita punya utang 2,5 meter, kita bayar 2,5 meter, tak boleh kita lebihkan 1 sen pun. Alhamdulillah dengan izin Allah kami diizinkan Allah untuk melunasi utang tanpa membayar sepeser pun dosa berupa riba. Kalau kita kalkulasikan kemarin itu hampir 500 juta kita dibebaskan dari bunga, denda, dan ongkos-ongkosnya. Untuk itu kami mengajak masyarakat sebenarnya besok di AT Alta ada acara ini bukan tanggal 10 ya, tapi tanggal 20 Februari di AT Alta di samping Balai Bupati depan Islamic Center. Itu ilmu tanggal 20 bulan Februari bulan ini di Hotel Alta. Untuk kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita keluar dari dosa yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan negeri kita ini terbebas dari dosa yang namanya riba. Kami dari MTR Korda Kampar mengajak masyarakat untuk selalu berdakwah. Sebenarnya kami dalam lunasi utang sebenarnya kan. Tapi kalau tujuan kami ke sini kan untuk dakwah dengan masyarakat, komunitas MTR, supaya apa yang kami rasakan saat ini bisa lebih memberi solusi kepada masyarakat bagaimana dampaknya dosa riba. Second, terima kasih dari saya. Mohon maaf, terima kasih atas kekurangan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Asrizal yang sudah menyampaikan testimoninya. Jadi karena dengan kesungguhan dan niat yang memang kuat, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu pasti akan menolong hambanya yang ingin taat. Pasti. Karena itu adalah udah janji Allah. Ya. Kalau kita mau taat pada Allah, Allah akan menolong kita. Jadi ketika kita mau meninggalkan
riba, ya, dari hutang-hutang kita, Allah pasti akan menolong kita. Allah itu akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Nah, itu. Ya. Ada testimoni lagi? Ini waktu masih ada 5 menit. Pak Julipen? Ya, silakan Pak Julipen. Pak Julipen ini juga sudah menyelesaikan hutangnya dan sudah selesai, alhamdulillah bisa berdakwah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berhubung waktunya tinggal cuma beberapa menit, saya akan sampaikan kisah saya dengan MTR, juga kisah perjalanan saya kenal dengan hutang. Kalau dari materi tadi, itu hampir setiap kali pergi ini materinya, tapi selalu saja menyayat-nyayat dada saya. Karena apa? Mengingatkan kembali pada langkah pertama saya kenal dengan hutang. Pertama, kecanduan. Awalnya hutang, sebenarnya saat itu saya tidak perlu. Waktu itu saya sedang jalan bagus, saya tidak perlu. Ada orang nawarin tanah, saya beli. Kemudian datang orang bank, ngapain taruh sertifikat di rumah bagus, simpan di bank, kan bisa uangnya dibalik kembali. Gara-gara itu saya coba. 6 bulan kemudian mereka datang lagi, masih bisa saya tambah. Padahal pertama saya cuma 69 juta. Terus bulan kedua naik jadi 6 bulan berikutnya jadi 150 juta. Itu tahun 2001 saya buka usaha, 2007 saya kenal dengan lembaga keuangan. 6 bulan berikutnya jadi 150 juta. Tanpa terasa saya 2014 itu totalnya lebih kurang 1,6 miliar. Nah, saya saat itu berkesentak, ini yang tadinya saya tak butuh sekarang malah makin butuh gitu. Nah, di saat itu saya mau butuh, orang nggak mau ngasih lagi. Kenapa? Karena saya udah macet. Jadi orang-orang udah kada mau, tidak ada lagi yang mau ngasih pinjaman. Nah, 2000 perjalanan hutang tadi 2008 2009 itu hidup keluarga makin tak harmonis. Anak-anak udah tak pernah lagi saya urus, malah paginya mereka keluar, besarnya di warnet. Lapar tinggal minta uang ke kasir, langsung ke rumah makan. Saya tidak peduli. Saya pulang malam, mereka udah tidur. Bangun pagi juga gitu. Saya udah bangun bukan pagi, saya udah siang bangunnya. Sholat pun tidak. Kalaupun mau sholat itu Jumat, itu dulu kalau udah 3 kali tidak sholat, baru saya sholat. Takut dibilang kafir. Padahal dengan kelakuan saya tadi, saya sebenarnya udah kafir. Anak-anak tumbuh besar tanpa saya urus, keluarga tanpa saya perhatikan. Puncaknya pada 2011 saya berpisah dengan istri. Alhamdulillah, perjalanan hidup saya pun setahun berikutnya saya disadarkan, dan kemudian saya juga dikasih Allah seorang istri yang alhamdulillah anak-anak saya pun insya Allah sama saya semua, dan sekarang juga bersama saya. Dan alhamdulillah kalau sekarang malah anak-anak saya memboncengin saya ke masjid. Kalau dulu saya nyuruh dia ke masjid sementara saya tidak ke masjid. Alhamdulillah sekarang malah mereka yang akan memboncengin saya ke masjid. Jadi hutang dari awalnya kita tidak perlu, tapi karena sifatnya mencandu, sifatnya selalu bertambah, makanya tahun demi tahun dia akan bertambah. Akibat-akibat yang lain akan ikut turun sampai kepada masalah riba tadi. Saya dulu pernah dibilang oleh seorang ustaz, bercerita satu meja sama saya, Bang, tahu nggak kalau hukum riba itu dosa terkecilnya sama dengan berzina dengan ibu kandung? Iya, saya bilang. Tapi kok wajah aku biasa aja. Kok enggak takut? Emang kenapa, saya bilang? Abang bilang, kalau abang enggak merasakan itu adalah sebuah dosa besar, berarti iman abang. Sekarang coba bayangkan, pergi pulang,
buka pintu kamar rumah orang tua abang juga masuk ke dalam. Sudah, baru sampai situ saya mau nampar Ustaz. Karena apa? Besar tumpayang yang tidak, dosa yang sangat besar, kejijikan yang sangat besar bagi saya. Akhirnya tangan saya dipegangnya, ditahan. Tapi ini udah masuk semua. Kalau masih berani melakukan lebih banyak, lebih baik nggak usah abang ngakuin ada orang tua. Lebih baik keluar aja dari agama Islam. Saat itulah, itu tekad saya akhirnya keluar. Saya akan berhenti, saya berniat semua kerjasama urusan dengan lembaga keuangan saya stop, kerjasama dengan kredit saya stop. Kartu kredit saya yang saat itu sudah mulai naik, saya potong. Asuransi yang ada saya punting semua. Hanya saja tahun 2015 itu saya tidak punya ilmu. Saya punya toko, saya jual, saya bayar semua utang saya dengan riba. Saya kira dengan membayar semua utang-utang itu sudah tuntas. Ternyata sisanya yang saya lakukan itu masih saya bayar riba. Dosa yang sedikit riba dengan yang banyak sama saja. Mau banyak, mau miliaran, mau ratusan juta, mau puluhan juta, maupun 1 juta, ribanya tetap saja sama. Tetap saja kita berperang dengan Allah. Akhirnya apa? Usaha saya bukannya makin maju, utang saya sudah bayar, tinggal sisa sedikit, akhirnya makin parah. Alhamdulillah saya diketemukan lagi dengan warga MTR, saya diingatkan, akhirnya saya masuk. Sisa utang saya waktu itu 247 juta. Saya ikut kegiatan di Medan, baru sampai di Medan ditelepon oleh pihak perbankan, Bang, utang abang dipotong 35 juta. Saya langsung syukur waktu itu di Medan. Kemudian ada lagi kegiatan di Bogor, saya ikut lagi tanpa ada negosiasi. Allah membantu dengan kemudian ditelepon lagi bahwa utang saya dipotong jadi 65 juta. Akhirnya pulang Bogor, bilang saya akan negosiasi dengan baik. Alhamdulillah negosiasi selesai, dipotong 100 juta. Akhirnya sisa 140 juta. Mereka bilang mana uangnya? Saya bilang saya tidak punya uang. Boleh dibayangkan bagaimana marahnya mereka, udah minta potong, tak ada duitnya. Akhirnya apa? Saya bilang, karena saya mengerazam, saya mau bayar. Saya bayar mencicil. Akhirnya mereka tetapkan bayar cicilan 20 juta per bulan. Yang kemarin dia cuma 10 juta, saya tak mampu, apalagi 20 juta. Saya minta 2 juta. Negosiasi kami hampir 4 bulan. Tapi saya yang terus menghadapi orang tersebut. Alhamdulillah disepakati akhirnya 3 juta per bulan. Saya udah tempel tanah, mau dijual. Malah kalaupun mobil Avanza buruk pun saya jual, saya bilang. Yang penting saya bisa lunas. 30 Juni 2020 Allah berkehendak lain. Tanah saya tidak laku, mobil tidak terjual, utang saya lunas. Jadi kekuasaan Allah yang di luar dugaan saya, yang di luar kekuasaan saya itu Allah jadikan. Orang minta 20, saya minta 2 juta. Itu turun terus 20, 18, 15, 12, 10 sampai terakhir 8 juta. Saya masih bertahan 2 juta. Saya bayangkan kalau mereka minta 5 juta, insya Allah saya siap. Tapi mereka dari 8 juta mereka langsung turun ke 3 juta. Alhamdulillah tanpa menunggu lama Allah kasih lain. Saya bisa lunasi tanggal 30 Juni. Dan sekarang keberkahan yang saya dapat, memang toko saya tidak seramainya dulu. Tapi karena utang dan tidak dibayar, alhamdulillah keuangan makin membaik. Dan saya harap bagi sekarang Bapak Ibu yang bermasalah dengan utang maupun yang tidak bermasalah, segera. Tidak selalu harus tidak harus takut kalau besok kita akan diapain. Kalau Pak Azrizal tadi dipermalukan, kalau saya memang tidak dipermalukan, tidak ada sampai dipermalukan. Tapi sama aja, kita juga dipermalukan di mata Allah. Keluarga beliau bagus-bagus saja, tapi keluarga saya sampai berantakan. Jadi kita mudah-mudahan kedepannya kita semua diberkahi oleh Allah, diberikan kekuatan untuk niat keluar dari penyakit ini untuk segera dengan cara yang tepat dan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yulipen yang sudah memberikan pengalamannya bagaimana beliau berjuang dalam melunasi utang-utangnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yakinlah kalau kita mau berazam dan berniat, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Karena waktu juga sudah sore, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila saya dalam menyampaikan materi tadi banyak kesalahan dan kekhilafan saya, itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.